Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Zailani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raihan Akbar Hermawan, NIM 02222162 sebagai moderator. Nama saya Muhammad Fajar, NIM 02222165 sebagai pembicara 1. Halo, perkenalkan, nama saya Rinta Novitasari dengan NIM 022130 sebagai pembicara 3. Hai, perkenalkan, nama saya Selva Nur Putri, NIM 02222164 sebagai pembicara keempat. Halo, saya Putri Nur Saida, NIM 02222132 sebagai pembicara kelima. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai bab 9 yaitu pengurang. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama yaitu kompensasi kerugian, yang kedua penghasilan tidak kena pajak, yang ketiga batasan UMKM tidak kena pajak, yang keempat biaya yang tidak boleh dikurangkan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kepada Muhammad Fajar sebagai pembicara 1 dipersilahkan. Pengurang yaitu beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun. Sebaliknya, yang kedua itu beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, baik itu merupakan aset tetap ataupun pengeluaran yang bersifat sebagai pembayaran di muka. Biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun itu dicatat sebagai pengeluaran biaya pada tahun tersebut. Contohnya seperti gaji, biaya administrasi, bunga, dan biaya rutin seperti pengolahan limbah. Sebaliknya, biaya pengeluaran dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun, baik itu aset tetap ataupun pembayaran di muka, itu diakui melalui penyusutan atau amortisasi. Ada beberapa penghasilan kena pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Yang pertama ada biaya pembelian bahan, upah atau gaji, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Biaya-biaya yang dimaksud tersebut adalah biaya yang sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak seperti gaji karyawan, sewa kantor, beban listrik, beban telepon, beban air, dan sebagainya. Sebaliknya, pengeluaran untuk penghasilan yang bukan objek pajak itu dapat dibebankan sebagai biaya. Kompensasi kerugian merupakan sebuah mekanisme pengurangan yang dilakukan terhadap penghasilan kena pajak dengan cara mengkompensasikan kerugian dari tahun-tahun sebelumnya. Umumnya, masa berlaku kompensasi ini yaitu 5 tahun setelah mengalami kerugian. Dalam beberapa kasus, sampai 10 tahun. Tujuan dari kompensasi kerugian ini yaitu, yang pertama, untuk mendorong pertumbuhan usaha, memberikan kesempatan pada perusahaan yang mengalami kerugian agar bisa bertahan tanpa langsung dibebani pajak yang berat usai dari pemulihan. Yang kedua, mendukung iklim investasi. Kegagalan dan kerugian sering terjadi di tahun awal. Tetapi, dengan adanya kompensasi ini, perusahaan dapat mengelola kerugian tersebut dengan baik melalui kebijakan kompensasi kerugian ini. Berikut contoh dari kompensasi kerugian. Di tahun 2022, PT Maju Jaya mengalami kerugian sebesar 100 juta rupiah. Pada tahun selanjutnya, PT Maju Jaya memperoleh laba sebesar 150 juta rupiah. Kerugian di tahun 2022 dapat dikompensasikan ke laba di tahun 2023 menjadi 50 juta rupiah. Maka, PT Maju Jaya hanya dikenakan pajak kena penghasilan sebesar 5% dari 50 juta rupiah, yaitu 2.500.000 rupiah. Maka, PT Maju Jaya hanya perlu membayar sebesar 2.500.000 rupiah. Baik, selanjutnya ada PTKP. PTKP merupakan penghasilan tidak kena pajak, yaitu pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi untuk meringankan beban pajak. Hal ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tanggungan keluarga.
Adapun besaran PTKP, yaitu ada tambahan 54 juta untuk pribadi, ada 4.500.000 untuk yang memiliki status kawin, dan ada tambahan 54 juta untuk istri yang mempunyai penghasilan, dan penghasilan tersebut digabung dengan penghasilan suami, dan ada tambahan PTKP per tanggungan, yaitu ada 4.500.000 per orang, dengan maksimal 3 orang tanggungan per keluarga. Selanjutnya ada definisi keluarga yang masuk tanggungan. Yang pertama ada hubungan keluarga sedarah, ada lurus 1 derajat, yaitu ada ayah, ibu, dan anak kandung. Ada kesamping 1 derajat, ada saudara kandung. Selanjutnya ada hubungan keluarga semenda, yaitu adanya pertalian keluarga karena perkawinan. Ada lurus 1 derajat, yaitu ada mertua dan anak tiri. Kesamping 1 derajat, ada saudara ipar. Selanjutnya ada ketentuan penting tentang status PTKP, yaitu status PTKP ini ditentukan pada awal tahun pajak. Jika status berubah dalam waktu berjalan, misalnya menikah, maka perubahan status akan berlaku pada tahun awal pajak berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang batasan UMKM tidak kena pajak. Batasan UMKM tidak kena pajak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Batasan UMKM tidak kena pajak memiliki 2 kriteria. Yang pertama, penghasilan bruto di bawah 500 juta per tahun, artinya total penghasilan yang diterima oleh seseorang atau suatu badan usaha dalam 1 tahun sebelum dipotong oleh pajak, biaya-biaya atau potongan lainnya, lalu jumlahnya tidak lebih dari 500 juta. Contoh penghasilan bruto adalah penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, upah, tunjangan, atau imbalan lainnya. Lalu penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, pendapatan usaha seperti omset, penjualan barang atau jasa. Yang kedua, tidak berbadan hukum besar, yaitu bentuk usaha yang tidak memiliki status hukum formal sebagai entitas terpisah dari pemiliknya. Dalam usaha seperti ini, pemilik dan usaha dianggap suatu kesatuan sehingga pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban, resiko, dan keuntungan usaha. Contoh usaha tidak berbadan hukum, usaha perorangan seperti warung makan, toko kelontong, atau pedagang kaki lima. Lalu, tujuan dari batasan UMKM tidak kena pajak yang pertama mendukung pertumbuhan UMKM, yang kedua memberikan insentif bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang, yang ketiga mengurangi beban administrasi perpajakan bagi usaha. Untuk selanjutnya, ada biaya yang tidak boleh dikurangi. Yang pertama ada pembagian laba, termasuk yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis atau pembagian sisa hasil koperasi. Untuk yang kedua ada biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota perusahaan. Untuk yang ketiga ada pembukuan atau pemupukan dana cadangan yang diizinkan seperti pembekuan tak tertagih untuk bank atau biaya reklamasi pertambangan. Yang keempat ada peresmian asuransi untuk wajib pajak orang pribadi seperti kesehatan, kecelakaan, dan beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak pribadi, kecuali jika diberi oleh pekerja atau dihitung sebagai penghasilan karyawan. Untuk yang selanjutnya ada pembayaran yang tidak wajar, jumlah yang mengikat kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang melebihi kewajaran. Yang keenam ada hibah dan sumbangan, bantuan atau warisan, kecuali zakat yang disetujui oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada pajak penghasilan tidak boleh dikurangi, namun pajak lainnya seperti pajak bumi dan bangunan dan bea matra yang boleh dikurangi. Untuk yang selanjutnya ada pengeluaran natur fasilitas berupa fasilitas rumah gratis atau kendaraan dinas, kecuali dalam situasi tertentu di daerah yang terpencil kekurangan fasilitas dasar. Untuk yang kesembilan ada gaji anggota perseroan, yang gaji yang ditawarkan ini kepada anggota persekutuan atau firma yang modalnya tidak terbagi atas saham. Untuk yang terakhir ada sanksi administratif dan pidana, biaya bunga, denda, dan sanksi pidana yang berhubungan dengan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa pengurang dalam perpajakan mencakup beban yang dapat dikurangkan seperti biaya operasional dan penyusutan, serta kompensasi kerugian untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Juga dijelaskan penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP dan batasannya, serta biaya yang tidak boleh dikurangkan seperti pajak penghasilan dan sanksi. Semua ini didasarkan pada prinsip keselarasan antara pengeluaran dan penghasilan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.